Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu dalam perlindungannya, selalu dalam rahmatnya, dan selalu dalam tercapai apa yang menjadi cita dan cintanya. Amin. Buat sahabat aku semua yang lagi menderita sakit, semoga segera diberikan dengan kesembuhan ya. Untuk yang menemukan masalah atau mendapatkan masalah, segera diberikan jalan keluar atau solusinya. Dan untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya ya. Oke, terima kasih buat sahabat semua ya, diaminin dong, amin amin. Buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini dan selalu stay di channel Gondes, terima kasih sekali. Semoga video-video dari Gondes atau channel ini bisa bermanfaat buat sahabat semua. Untuk yang lagi bergabung dan belum subscribe, monggo silahkan subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol notifikasi, like, komennya ya. Bagaimana perasaan dia setelah memblokir komunikasi dengan kamu dan ghosting, atau ghosting juga ya. Jadi ada dua problemnya, memblokir dan ghosting kamu gitu. Oke, bagaimana perasaan dia setelah ghosting dan blokir komunikasi secara tiba-tiba dengan kamu. Oke, tetap fokuskan hati, pikiran, pandangan ya, dan bayangkan apa yang kamu pikirkan agar energi kamu tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Ini hanya sebagai clue saja, gambaran saja, sebagai sarana antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap fokus pada Sang Maha Pencipta, karena Sang Maha Kuasa yang menjawab dengan tepat dan benar. Ini adalah keyakinan dia setelah memblokir gitu ya. Kenapa dia memblokir atau dia ghostingin kamu tuh kenapa? Ghosting itu menghilang, muncul lagi, hilang. Gini nih, ghosting itu gini. Ghosting itu ngeblokir kamu, tapi dia bisa mantu dengan nomor lain, gitu loh. Tahu nggak sih? Gitu, kayak gitu. Blokir kamu, seolah-olah dia menghilang, tapi dia mantu dengan nomor lain, kayak gitu. Itu namanya ghosting juga. Dia merasa yakin setelah ngeblokir kamu atau setelah ngeghosting dari kamu itu, dia merasa bisa healing. Ini kayaknya belajar move on dari kamu ya. Belajar move on. Move on itu untuk melanjutkan hidup tanpa kamu. Jadi tanpa ada kamu gitu. Jadi menghilang. Tetapi ada yang ghosting, tapi ada juga yang langsung blokir secara tiba-tiba. Nah, di sini ada juga yang ghosting itu begini, ngeblokir tapi dia memakai nomor lain untuk memantau kamu gitu loh. Aneh kan? Aneh. Sebetulnya dia masih penasaran gitu. Masih penasaran. Dan dia yakin bahwa ngeblokir atau ngeghosting kamu itu insya Allah pelan-pelan dia bisa healing dari kamu, bisa melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik. Karena kalau bersama kamu mungkin hubungan ini banyak berantem, banyak salah paham, atau memang dia nggak suka sama kamu, apapun alasannya. Tapi yang pasti orang ini merasa yakin dengan cara memblokir kamu atau ghostingin kamu itu dia bisa healing gitu. Ini perasaan dia ya, segitunya ya Des ya. Iya, ini yang terlihat seperti itu. Dia ngerasa yakin dengan semua ini dia bisa lebih baik ya, bisa menjadi lebih baik, artinya tanpa kamu gitu. Atau mau lihat kamu tuh nanti perasaannya gimana, tapi kita melihat tentang perasaan dia setelah ngeghosting atau ngeblokir kamu ya. Bener kan? Ini adalah kamu, sosok kamu ini setelah dia memblokir kamu atau ngeghosting. Perasaannya dia yakin bahwa dia bisa healing dari kamu gitu. Mungkin kamu nyebelin, mungkin kamu nggak ngerespon dia, mungkin, atau bisa terbalik-balik ya, atau mungkin dia ada sedikit kecewa sama kamu ya. Banyak problem sih yang membuat orang tuh ghosting, banyak orang yang membuat blokir. Mungkin kamu menjengkelkan. Ya kamu yang tahu gitu loh, hanya dia yang tahu ya. Pertengkaran itu kalau nggak cepat diselesaikan ya seperti ini, blok-blokan, ghostingan. Padahal hati masih suka, tapi belajar untuk healing, sok-sokan sok-sok pengen healing. Ya kan? Atau kan ada yang lain, belum terlihat sih, cuman dia ingin healing aja. Di sini terlihatnya ingin healing aja, ingin lepas dari kamu, mencoba gitu. Kenapa? Karena ragu-ragu dia dengan perasaannya dia ke kamu. Usianya lebih muda di sini kebanyakan ya.
dia ragu-ragu gitu loh dengan hubungan bersama kamu, itu menjalin hubungan percintaan dengan kamu tuh ragu-ragu ya, antara cinta dan nggak cinta gitu, antara serius dan nggak serius gitu. Kok bisa ya Des? Ya bisa, itulah manusia ya kan. Kita nggak tahu maunya dia apa gitu, tapi yang pasti ini ada hubungan yang membuat dia itu ngejauh atau ngeblokir kamu. Mungkin dia marah karena kamu nggak ngerespon, atau karena cintanya kamu tolak, atau memang kamu kurang asik ya kan? Atau kamu mengecewakan nggak seperti yang dia mau gitu, atau kamu galak judes gitu nggak seperti yang dia prediksi gitu, yang nggak dia bayangkan bahwa kamu tuh orangnya lembut di sini. Tapi kamu lembut ya, cemburuan. Tapi ini kamu tuh lembut tapi cemburuan, kamu itu penyayang tapi galak dan kepo banyak, pengen tahu, dan kamu sosok yang mandiri gitu. Usianya lebih muda dari kamu ya dia ya. Kita akan lihat selanjut. Orang ngeblokir itu kan ada alasannya. Mungkin nggak suka lagi, mungkin jenuh, mungkin kamu bukan seperti yang dia harapkan, mungkin dia lagi capek, mungkin lagi jengkel sama kamu, mungkin dia ada yang lain ya kan. Tapi di sini terlihatnya karena dia kamu nggak seperti yang dia inginkan. Dia itu ragu-ragu dengan perasaannya sendiri, ke dia sendiri, perasaan dia sendiri tentang perasaannya ke kamu, walaupun sudah berkomitmen. Tapi mungkin karena kamu terlalu galak, mungkin terlalu posesif, mungkin dia ghostingin kamu padahal kamu cinta gitu loh. Orang kalau suka susah diomong susah diomong. Perasaan dia santai, relax, karena memang tujuan dia untuk bisa healing dari kamu. Relax, santai, nggak jadi masalah, nggak ngerasa salah ya Des ya. Saat ini belum, mungkin nanti dia ngerasa salah atau ngerasa nyesel, ternyata membutuhkan kamu. Karena di sini kamu terlihatnya orang baik loh, memang galak tapi penyayang loh. Kamu tuh penyayang, peduli sama orang. Mungkin bosan kali ya, orang itu ada aja mau mencari yang lebih baik dari kamu. Perasaan dia bagaimana Des? Relax, santai, dia berusaha, dia yakin akan bisa healing gitu. Kita lihat lagi ya. Ini di request dari sahabat kita, nggak disebutkan namanya. Tadi barusan baca komentar Des, aku request ini. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini bisa mewakili ya. Jujur dia ngerasa sayang, masih sayang sih, masih nyaman sih sama kamu ya. Gitulah orang kalau suka salah paham, padahal kita nggak marah beneran, kita ngasih tahu karena peduli ya kan, tapi dia salah paham, mungkin seperti itu. Atau mungkin kita terlalu keras ngasih tahu dia ya, mungkin versi orang kan beda-beda. Menurut kamu itu biasa-biasa aja, menurut dia keras, berarti dia orang lemah ya. Enggak, berarti dia orang lemah. Kalau kita berkata keras atau kita tegas, kita katanya galak, kita katanya judes, itu sebetulnya enggak, versi dia itu memang dia versi lemah gitu loh. Jadi kalau ngomong sama dia lemah lembut, ini intinya kamu tuh sosok yang memang dia banggakan. Kamu itu orang yang mandiri, yang penuh kasih sayang. Dia ngerasain itu semuanya gitu loh. Usianya lebih muda ya, mungkin masih labil ya. Enggak juga sih ya, ini hubungan orang dewasa. Dia relax, santai saat ini, saat ngeblok kamu, saat ngeghosting kamu itu masih relax. Tapi jujur dia masih sayang, masih nyaman, seperti halnya kamu ya. Jadi kamu santai aja, biarin aja dia ngeblok, nanti juga akan nongol lagi. Kita akan lihat apakah dia nanti akan balik lagi sama kamu atau tidak ya. Akan dibuka enggak nanti. Versi pacaran orang dewasa itu sebetulnya main blok-blokan tuh kayak anak kecil. Blok buka kayak anak kecil aja gitu, kayak ABG, kayak ono 13 tahun. Ya udah, kalau nggak mau bilang aja nggak mau gitu maksudnya ya kan. Lebih baik to the point daripada kayak gini. Ghosting ini ada yang ghosting, ada yang keblok, tapi dia mantau lewat nomor lain, seolah-olah menghilang. Coba kamu nyariin dia enggak gitu. Nah, dia yakin kamu cinta sama dia, dia yakin kalau kamu nggak bisa hidup tanpa dia. Salah besar ya, sahabat Bundes gak seperti itu.
cuma diblokir tuh santai aja, say, nggak usah takut. Jodoh ada di tangan Tuhan. Kalau dia ngeblok berarti bukan udah nggak suka sama kita gitu aja. Santai jadi kitanya juga. Kok diblok tiba-tiba padahal kamu lagi sayang-sayangnya, ya anggap aja udah memang sudah berakhir sampai sini nih. Nanti juga ngebuka lagi. Kalau dia memang benar-benar buat kita, ya enggak. Gitu. Ya. Dia lagi nggak suka, maksudnya tuh seperti itu, lagi nggak ada kesesuaian, jadi kayak marah gitu loh. Dia itu ngeblok kamu tuh karena marah, ada permasalahan apa nggak tahu, tapi yang pasti dia lagi nggak cocok sama kamu gitu, di blok. Nah ini yang gue suka bilang kayak anak kecil gitu, kayak anak ABG gitu loh, pacaran orang dewasa tapi ada masalah sedikit ngeblok, ada masalah sedikit ghosting, ada masalah sedikit buka lagi, nanti udah baikan tutup. Yang ngeblok enak, yang diblok itu loh tersiksa gitu loh. Ini orang nggak mikir. Bener emosi ya, nggak emosi sih. Cuman kayak anak kecil aja gitu loh, main blok-blokan kayak ABG nggak segitunya, lebihnya sih, ya nggak. Setuju nggak? Lagi nggak ada kesesuaian, alasannya ngeblok kamu itu seperti itu karena dia lagi nggak ada kecocokan. Mungkin habis berantem kalian, ya berantem, ya udah berantem, dianggurin aja nomornya gitu. Kalau malas ngeliatin nomornya ya dihapus gitu, malah kamu nanti yang bingung nyariin dia, ya kan. Dia yakin tidak akan akur katanya. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi ketidakcocokan ini gitu. Kenapa sih kalian? Dalam berhubungan itu berantem hal yang biasa. Kalau udah bacok-bacokan, udah sering tusuk-tusukan, itulah itu perlu dipermasalahkan. Tapi kalau cuma berantem adu mulut itu hal yang biasa. Namanya juga manusia, beda dari latar belakang yang berbeda. Kalau suruh sama ya nggak bisa ya toh, kok main blok-blok gitu ya kan, kasihan kamu aku itu. Yang dewasa dikit, oh iya yang di sana yang blok. Berantem sedikit ngeblok, salah ngomong sedikit diblok, salah ngomong sedikit marah. Harus bagaimana? Nggak ada manusia yang mulus, ya nggak sih? Ya nggak ada manusia atau orang yang mulus seperti itu ya. Dia itu masih sayang sama kamu, dia itu masih cinta sama kamu gitu loh ya. Intinya orang ini pengen menyudahi ya, ingin menyudahi karena yakin dia pengen healing, dia ngeblok. Jadi dia santai aja, tapi dia masih sayang loh di sini, masih nyaman. Terus gimana Des? Ya udah biarin aja ya. Kalau nanti dia balik, kalau kamu mau ya diterima, kalau enggak ya udah santai, dia relax karena dia pengen menyudahi hubungan ini, ini. Masalahnya apa? Kalian yang tahu, tapi pasti ada latar belakang yang membuat dia itu kecewa atau nggak suka hati. Nah, di sini terlihat nggak suka hati, sehingga dia ngeblok. Perasaan dia santai, relax lah ngeblok kamu, nggak ada beban. Justru dia yakin bahwa nanti akan terjadi yang disebut namanya bisa healing, penyembuhan. Ini menurut dia adalah langkah yang bijaksana, langkah yang paling baik. Dia juga sadar loh kalau kamu baik. Jangan menyudahi hubungan ini. Itu intinya itu ya. Intinya itu. Dia santai, dia enjoy, menikmati memblokir kamu itu ya, tapi ingat di sini masih sayang ya. Selebihnya nanti keputusan di kamu mau disambung atau enggak. Dia emosi, masalahnya emosi, pas ngeblok itu emosi, masih ada marah, ada kemungkinan balik enggak Des? Kita akan lihat ya, kita akan lihat amarahnya itu memang kan benar-benar dia menyudahi atau tidak sih. Masihkah ada
Oke, ada orang lain. Memang di sisi lain juga ada orang lain sih. Ya, di dalam perjalanan hubungan ini ada orang lain selain kamu. Makanya dia ngeblok, alih-alih nggak ada kesesuaian. Seperti itu. Tapi dia nyaman sama kamu kok. Itu yang dia lakukan dengan penuh keberanian, dia ngeblok kamu. Ya, karena dia kecewa sama kamu galak, judes kali. Iya. Dia nggak mau seperti itu, dia mau dilembutin, nggak tepung. Kuntis marah, nggak marah, cuma ya yang lihatnya kok segitu amat sih. Ada sayang loh dia. Sekarang biarin aja dia sama selingkuhannya, nggak masalah. Sama yang lain biarin aja, ya kan, seperti itu. Tapi dia masih berlaku hati-hati di sini ya. Suatu saat mungkin akan dibuka, tapi suatu saat, Kuntis gak janji kapan. Tetapi saat ini dia pikirannya lagi emosi. Jadi ngeblok kamu itu perasaannya senang aja, relax aja. Karena dia berusaha meyakinkan diri akan bisa santai, bisa akan healing dari kamu. Dan di sisi lain memang dia ada yang lain. Dia ingin menyudahi hubungan ini kalau bisa. Temen Kuntis mah gak akan mempermasalahkan, mau diblok mau di apa terserah. Tapi ini orang gak gentle ya, main blok aja. Itu yang ada di pikirannya. Tetap hati-hati, karena dia suatu saat tahu mungkin ada perasaan kangen sama kamu atau akan kembali sama kamu. Dia itu kayak gini loh, cari ban serep tapi dia hati-hati jangan sampai hilang gitu loh. Kamu itu jangan sampai hilang dari dia gitu, jangan sampai lepas gitu. Egois nggak? Egois loh. Jadi kamu punya dia punya yang lain, terus ngeblokin kamu, dia lebih ke yang lain dulu, belajar healing dari kamu. Tapi suatu saat nanti kalau dia nggak bisa healing dari kamu, akan balik. Nggak bisa move on dari kamu, dia akan balik. Sebetulnya perasaan dia itu masih ragu-ragu dengan keputusan dia untuk menyudahi hubungan atau ngeblok kamu atau apapun itu. Cuman karena emosi sesaat, dan dia memang ingin healing karena memang lagi ada yang lain, seperti itu. Jadi bagaimana perasaan dia setelah ngeblok kamu atau ghostingin kamu? Santai, relax. Ada sebagian yang memang ada hubungan dengan yang lain. Tapi jujur di hubungan ini dengan kamu masih ada rasa sayang. Dan saat ngeblok pun dia masih berhati-hati. Tidak serta-merta ngeblok, tetap mantu kamu. Seperti itu. Ya. Oke? Di sini ada energi Sagittarius. Juga ada energi Leo. Juga ada energi Libra. Juga ada energi Pisces. Ya. Seperti itu. Ya. Dan ada energi Aries, itu yang sudah disebutkan, elemen-elemen di 4 elemen. Ya, ada elemen ini nih, nggak ada elemen air ya, adanya cuma elemen api, tanah dan udara, yang bertebaran di sini. Oke, sekarang Kuntis akan shuffle pesan untuk kamu. Kirimkan energi kamu untuk aku agar aku bisa men-shuffle pesan untuk kamu. Kuntis akan ambil pesan untuk kamu ya, kirimkan aku energi ya, fokus agar aku mewakili ya yang mengambilnya. Pesan untuk yang menonton video ini, bagaimana perasaan dia setelah ngeblokir kamu ya secara tiba-tiba. Kita ambil satu lagi. Oke. Ya, kita akan buka satu persatu. Menanti dengan penuh sabar. Nanti aja dia akan datang lagi loh. Di situ ada masih rasa sayang dan dia masih ada kehati-hatian dan keraguan-keraguan loh saat mengeblok kamu itu. Karena ada yang lain aja mungkin, atau kalau mungkin jenuh ya. Positif thinking aja, tetap positif thinking aja. Jangan pernah negatif. Negatif thinking akan membawa kita untuk lebih parah, karena kita akan menjadi lebih tidak tenang hati, ya kan. Udah biarin aja. Kalian berjodoh. Amin. Amin. Dan untuk pesan yang keempat, kosong ya, tidak ada pesan di pesan keempat. Kemudian yang terakhir, saling sayang. Iya di sini nih. Tapi dia lagi ngeghosting kamu dan ngeblokir kamu karena ada yang lain. Terlihatnya seperti itu. Ada yang lain di sini.
tetapi dia ragu-ragu dalam ngeblok itu sebetulnya nggak ini banget, cuma dia meyakinkan diri untuk bisa healing dari kamu, mungkin karena ada permasalahan yang memang membuat dia emosi ya, emosi seperti itu, dan terpaksa ngeblok kamu ya. Letakkan energi kamu di mana, ini bisa terbolak balik, bisa ini energi dia, bisa ini energi kamu ya. Kalau kurang detail silahkan personal reading ya. Oke sahabat Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa, semua sudah Kondes sampaikan, semoga bermanfaat. Jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan pernah dijadikan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Pedoman hidup sehari-hari kita adalah Sang Maha Pencipta. Dan cintailah apa yang ada di dunia ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menurut keyakinan sahabat semua. Jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri, karena seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu akan terluka dan tidak ikhlas ya. Semua datang dari Allah, kembali pada Allah. Tetap positif thinking ya, tetap menjadi orang baik, jangan pernah lelah jadi orang baik, dan tetap berjalan di rel kebenaran. Jaga kesehatan, jangan lupa, kesehatan aja penting juga ya. Dimulai mencintai itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita terhadap diri sendiri aja kita tidak bisa mencintai, bagaimana mencintai orang lain? Kalau kita sakit ya, bagaimana bisa mencintai orang lain? Seperti itu ya kan. Oke, cintai diri kamu sendiri terlebih dahulu, tapi jangan bentuk egois ya. Mencintai diri sendiri dalam tanda kutip positif ya, tetap berjalan di rel kebenaran. Jangan pernah lelah untuk bersyukur ya, dan bersyukur dalam segala keadaan. Ada kesalahan mulai Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Bye.